Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukur puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat kameraman Desa dimanapun berada, dalam video ini kita sama-sama menjelajahi godaan yang muncul ketika seseorang tengah dalam keadaan kasab atau terbuka mata batinnya. Dan tantangan serta godaan duniawi tidak akan luput dari orang-orang yang telah bermarifatullah atau terbuka mata batinnya yang disebut dengan istilah kasab. Nah, sehingga membuat spiritualitas kita itu kadangkala terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena tujuan kita dalam belajar marifat itu adalah mengenal serta menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Namun bagi orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketekunan dan keistiqomahannya dalam mendekatkan dirinya, berserah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu istilah yaitu terbuka mata batin atau kasab. Tentu saja di dalam belajar marifat tidak semudah yang kita bayangkan. Kadangkala Allah selalu menguji dan menggoda, namun itu semua adalah pembelajaran yang Allah berikan kepada seorang yang sedang berjalan mendekat kepada dirinya. Salah satunya ketika seseorang itu masuk ke wilayah kasab sehingga melihat hal-hal yang gaib, Allah akan menguji dan memberi godaan serta tantangan dalam berspiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dan godaan dalam belajar marifatullah tidak pernah hilang, tidak pernah lepas, karena semua itu sudah menjadi satu bagian dari orang-orang yang berspiritual. Nah, salah satunya godaan seseorang yang mengalami kasab kadangkala digoda dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal duniawi. Contoh hal yang paling kecil, ketika seseorang itu sudah terbuka mata batinnya atau yang disebut dengan istilah kasab, akan melihat hal yang gaib dan tahu sebelum terjadi. Nah, itu adalah ujian bagi orang yang mengalami kasab, karena Allah itu memberikan anugerah bukan untuk disombongkan, untuk dipamerkan. Contoh godaan yang paling simpel yang sangat masuk logika, ketika kita bisa membaca pikiran dan menebak isi hati orang, tapi semua itu disampaikan kepada orangnya. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran atau disebut dengan ujian, karena tergoda. Tergodanya apa? Supaya kita disebut orang yang sakti. Nah, itu sudah melenceng dari koridor kajian ilmu marifat dan tidak bertauhid kepada Allah. Allah sengaja ngasih anugerah berupa
terbukanya pintu kasab itu untuk memperkuat keimanan suluk itu. Nah, karena perjalanan rohani itu seringkali kita terjebak oleh halusinasi dan imajinasi. Nah, salah satunya jika kita mengetahui hal-hal yang gaib lalu kita sampaikan kepada orang lain yang belum pernah mengalaminya, itu sama dengan membodohi orang itu. Hakikatnya Allah memberi suatu anugerah yang berupa terbukanya pintu kasab itu bukan untuk dipamerkan. Cukup kita tahu, kita telan sendiri, kita amati, kita sadari bahwa semua itu adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita mendapat ujian dan godaan dalam mengalami terbukanya mata batin ataupun kasab, jika hal itu diumbar ke umum, maka akan menghalangi perjalanan kita menuju kepada Allah, karena kita sudah terjebak. Itulah godaan orang yang kasab, karena tidak kuat menahan isi hatinya, apa yang telah terbaca, terdengar, terasa, kadangkala ingin menyampaikan kepada si orang itu. Seperti dukun lah atau paranormal. Nah, di sini kita harus hati-hati dan kita harus terus tekun dan istiqomah dalam menjalankan apapun yang terjadi, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita saat menjalani spiritual ma'rifatullah untuk mengenal Allah. Sahabat Kang Dharma di Desa. Namun itu semua bisa diatasi jika kita tetap lurus kepada Allah dan istiqomah dengan kesadaran tertinggi, yaitu sadar Allah, dan dawamkan terus amalan atau zikir yang telah diberikan oleh guru kita masing-masing. Setelah kita selalu mendawamkan, selalu mengamalkan zikir yang sudah diberikan oleh guru kita masing-masing, maka istiqomahkan. Karena dalam perjalanan spiritual, ketika mendapat godaan duniawi itu sangat manis, ya, seakan-akan itu dibukakan untuk disampaikan kepada orang lain, padahal itu semua bukan. Itu untuk menanamkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, agar kita terus lanjut berjalan menuju kepada Allah dengan berserah diri. Nah, itulah salah satu godaan orang yang sudah kasab atau terbuka mata batinnya, sering terjebak oleh hal-hal yang dianggap umum, dianggap menolong terhadap sesama. Ketika terbuka mata batinnya, bisa melihat itu, melihat ini, padahal itu adalah ujian atau godaan. Sampai mana keyakinan dan keimanannya ketika dibukakan mata batinnya ataupun kasab, mau terjebak atau terlena ke sana, atau mau terus lanjut lurus perjalanan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka daripada itu, sahabat Kang Dharma di Desa, kita harus tetap waspada dalam berspiritual menuju kepada Allah itu, karena rentan dengan ujian serta godaan. Karena semua itu adalah pembelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali mengalami kesulitan, tapi ketika bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasti akan dimudahkan dan diberi jalan keluarnya. Nah, itu juga adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada
orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah atau belajar ma'rifatullah. Cukup sekian tentang godaan orang yang sudah kasab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadi motivasi dalam belajar ketuhanan, sehingga kita benar-benar ma'rifat murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.